sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Amin. Kita memujikan Dia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Gunung batuku, tempat berlindungku. Gunung batuku, tempat berlindungku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Puji Tuhan, Shalom, Soulmate of God. Kita percaya bahwa kita ada pada sore hari ini karena anugerah Tuhan bagi kita semuanya. Dimanapun teman-teman berada pada sore hari ini, mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan, biar Tuhan yang bekerja mengurapi setiap kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita dudukkan kepala kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan, kami datang pada sore hari ini karena kasih Tuhan bagi setiap kami. Kami akan mulai ibadah kami. Kami percaya Engkau tidak pernah dibatasi oleh apapun juga. Kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kami. Ketika kami buka hati kami, Roh Kudus yang bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu memberikan hidup kami sebagai persembahan yang sejati. Bercaralah bagi setiap kami pada sore hari ini. Kami percaya selesai ibadah ini kami akan diberkati Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan setiap kami. Yang punya masalah beban berat Tuhan berikan kelegaan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh percaya bukan karena melihat. Terima kasih Tuhan. Yang siap untuk menyembah Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Mari lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan, sebab Dialah sumber kekuatan kita. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Dengan segenap hati
hati dengan cinta kepada Tuhan, katakan, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ya Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami sungguh percaya Tuhan, bukan karena melihat banyak hal perkara dalam hidup kami yang tidak pernah dapat kami hadapi. Di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Situasi kondisi melemahkan setiap kami, tapi kami mau datang kepada Tuhan, sumber kekuatan kami. Firman-Mu tak pernah berubah bagi setiap kami Tuhan. Itulah yang membuat kami tetap percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari dengan iman katakan, percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Oh, kami sembah. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Tuhan, kami sembah, kami sembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh ajaib segala perbuatan-Mu. Kau tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada. Engkaulah Bapa kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab Engkaulah penolong yang setia bagi setiap kami Tuhan. Ya Tuhan, Engkau yang lebih tahu, dan Engkau yang sanggup menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari dengan segenap hati katakan, tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus Tuhan, hanya Yesus penolong yang setia. Mari buka tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, Engkau penolong kami yang setia Tuhan. Saat ini kami rindu lebih lagi memuji Tuhan. Engkau hadir setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Engkau, yang siap untuk memuji Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Mari teman-teman dikasih Tuhan, kita akan memuji Tuhan, bersorak-sorai bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Sebab Dialah gunung batu kita. Dialah kemenangan setiap kita. Terima kasih Tuhan. Mari dimanapun Anda berada,
perisaiku. Yang menang kalahkan maut. Terima kasih Tuhan, selamat yang bangkit dan hidup. Mari serukan haleluya. Puji Tuhan sama-sama, haleluya. Katakan, Kau Yesus batu penjuru, darimulah Tuhan, darimulah keselamatanku. Sebab Dia yang menang kalahkan maut, yang menang kalahkan maut. Yang bangkit dan hidup. Katakan haleluya. Haleluya, 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 kuasa pemenang, bersorak, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya. Sebab agung dan perkasa namanya. Dialah kota benteng perlindungan setiap kita. Mari angkat suara yang bersuka cita, kita puji Tuhan, haleluya. Mari katakan, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus. Katakan agung, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus
Tuhan. Terima kasih Yesus buat hadirat Tuhan yang kami rasakan. Mari saudara kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Yang memberikan kita kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati kami Tuhan. Haleluya. Yes. Buka hati kami. Ya Bapa, dalam kerinduan memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan hati indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari dengan segenap hati katakan, inilah hati kami Tuhan, bentuklah setiap kami. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepadamu Tuhan.
Shalom, Solomon of God. Sore hari ini kita kembali, kita beribadah, kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Setelah kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan tim praise and worship yang luar biasa. Kita mau menerima pewahyuan, kita mau menerima kebenaran akan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami ucap syukur. Kami semua jemaat IDM beserta jemaat yang hadir online. Sore hari ini kami ingin belajar kebenaran firman Tuhan. Kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah memuji Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum buat kemuliaan nama Tuhan. Tiba saatnya kami duduk diam untuk kami menerima akan sabda firman-Mu. Persiapkan kami Tuhan, Tuhan persiapkan hamba-Mu supaya menjadi berkat nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur, yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Beberapa Sabtu yang lalu, 2 Sabtu yang lalu, saya berbicara tentang rancangan Tuhan terhadap ekonomi kita. Kita akan melanjutkan belajar tentang hal itu. Apa kata Tuhan tentang rancangan Tuhan tentang ekonomi kita? Di bagian pertama Sabtu, 2 Sabtu yang lalu, kita belajar tentang bagaimana kita melihat, memandang akan kebenaran firman Tuhan, akan ekonomi kita melalui kacamata firman Tuhan. Kita akan melanjutkan pada sore hari ini tentang rencana Allah, God's plan. Kita baca Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan ke-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Apa yang kita perkirakan tidak sesuai dengan apa yang dirancangkan oleh Allah. Jalan kita bukan jalan Tuhan. Kadang kita terbelenggu oleh keterbatasan kita. Cara pikir kita, cara pandang kita. Rancangan kita ini, rencana dan pemikiran kita ini nggak sebanding dengan rancangan yang Tuhan punya, rancangan Tuhan yang tinggi. Kita harus menyesuaikan dengan rancangan Tuhan yang tinggi. Mari kita mulai menyamakan paradigma bahwa rancangan kita ini sangat terbatas, tapi rancangan Tuhan itu tinggi. Jalan kita, jalan hanya, ini aja, tapi jalan Tuhan itu luas sekali. Demikian tingginya akan firman Tuhan. Nah, kita akan belajar. Oke, kita buka Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sebelum kita menuju ke suatu tempat, kita harus tahu kemana arah tujuan kita. Firman Tuhan mengatakan, apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan ciptakan itu rancangannya adalah damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepada kita apa? Hari depan yang penuh harapan. Ini yang kita pegang, kita imani bahwa rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan. Untuk hari depan yang penuh harapan. Di New Living Translation, saya senang terjemahan ini karena gampang dimengerti. For I know the plans I have for you. Plans, rencana. Says the Lord. They are plans for good and not for disaster. To give you a future and a hope. Future and a hope. Jadi rancangan Tuhan itu baik. Tidak kecelakaan. Untuk memberikan kita harapan. Future and hope. Nah, ini yang menjadi pegangan kita. Dalam hidup kita, kita harus yakin bahwa rancangan Tuhan itu baik adanya. Oke, kita akan belajar lagi. Nah, di kesempatan masa pandemi ini mungkin banyak yang mengeluh. Tapi apa yang sudah kita perbuat? Justru sebelum masa pandemi ini berakhir, kita mau meng-cross-check apa yang sudah kita lakukan selama masa pandemi ini. Ketika kita tidak sibuk dan tidak banyak kegiatan, kita ini mau apa? Kita sudah melakukan apa? Sudahkah kita melakukan ini sebelum semuanya kembali normal? Sesuatu harus ada yang berubah. Di
Di saat ini kesempatan kita untuk apa? Yang pertama, memperbaiki kekurangan, memperbaiki yang lubang-lubang. Beberapa hari ini saya memperbaiki kursi-kursi yang sobek, yang lubang-lubang, yang koyak-koyak, saya tambal. Saya beli lakban yang kain itu saya tambal. Baju yang lubang-lubang ditambal. Kursi yang sudah koyak ditambal. Kaos kaki yang lubang dijahit. Mungkin banyak kekurangan yang kita jalani dalam diri kita. Kita tambal, kita isi. Apa yang masih kurang, apa yang masih kita rasa, oh kok begini ya? Kita cukupi, dilem lagi. Nah, ketika kita sudah memperbaiki, menutup lubang-lubang diri kita akan keluar. Istilahnya apa? Inside out. Kemudian keluar di circle yang terkecil, keluarga kita. Hubungan suami istri, orang tua dan anak, saudara ke saudara. Hubungan bisnis, pekerjaan kita. Apakah kita sudah memperbaiki apa yang kurang-kurang itu? Menambal apa yang kurang-kurang. Yang kedua, menjadi pertanyaan. Apakah kita sudah menambah nilai hidup? Menghargai setiap detail kehidupan. Apakah kita sudah mengerti bahwa semua itu merupakan anugerah Tuhan? Efesus 4 ayat ke-7 dikatakan, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi kita ini sudah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran dari Kristus. Kita sudah dikasih nilai, value. Masing-masing dari kita sudah dianugerahkan kasih karunia dari Kristus. Kita harus bisa menghargai. Kita punya harga, kita punya nilai. Di tengah kondisi seperti ini, waktunya kita menyadari dan menambah nilai hidup kita. Untuk bisa maju, mari kita mengisi hidup ini dengan sesuatu yang baik. Nilai-nilai kehidupan. Bisa dengan membaca buku, sharing antar teman, untuk saling menajamkan, kita bisa belajar. Seperti kata firman Tuhan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Saling konseling, saling sharing, atau ikut seminar-seminar, itu menambah nilai. Dan bisa menjadi ide-ide pekerjaan yang kita bisa dapatkan. Yang ketiga, menggali kreativitas. Di tengah kesulitan pasti muncul kesulitan. Di tengah kesulitan pasti muncul kreativitas. Nah, Tuhan mencipta kita. Pasti memberikan ide-ide yang baru untuk mengatasi masalah ekonomi di masa pandemi ini. Mata dan pelita, 2 Sabtu yang lalu, dengan mata diterangi pelita firman Tuhan, kita bisa melihat peluang-peluang yang mendatangkan pemasukan. Seberapa banyak orang bisa malah menemukan hal-hal yang baru yang bisa dikerjakan di masa ini. Orang yang nggak biasa ketemu orang, hari-hari ini malah bisa berkomunikasi. Karena nggak perlu ketemu orang, by WA, by chat, by video call. Kita bisa bertemu dengan orang lain, dengan teknologi. Kita bisa komsel dari Kalimantan, Jakarta, Medan, Bandung. Kita bisa komsel dengan media yang ada dengan Zoom. Meeting-meeting lebih efektif. Dan deal-deal bisa melalui online. Kita bisa menemukan banyak koneksi bisnis melalui internet. Sekarang kalau cari apapun, nggak usah cari muter-muter Surabaya atau muter-muter kota lain. Kita bisa tinggal buka search di internet. Saya bisa nego dengan pihak manapun melalui online. Meeting di tengah kesibukan. Atau di tengah jalan, saya bisa meeting melalui video call. Penawaran pun tidak by kertas, sudah sangat efisien. Disubmit via online. Menghemat waktu dan kertas. Banyak kita diberikan jalan keluar di tengah tekanan ini. Pandemi ini. Amsal 2 ayat yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Tuhan yang memberikan kita hikmat. Dari mulut Tuhan Yesus, dari firman Tuhan, datangnya pengetahuan dan kepandaian. Yakobus 1 ayat yang ke-5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit atau mengungkit-ungkit, itu istilahnya. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Tuhan adalah sumber hikmat. Firman Tuhan adalah pengetahuan dan kepandaian.
Kalau kita kurang hikmat, minta sama Tuhan. Jangan minta sama manusia. Manusia bisa istilahnya mengundat-undat. Itu bahasa Jerman. Istilahnya apa? Mengungkit-ungkit. Tapi Tuhan itu murah hati. Tidak membangkit-bangkit. Itu. Oke. Yang keempat. Selama pandemi ini kita mendekatkan diri sama Tuhan. Dan lebih peka akan suara Roh Kudus. Banyak waktu kita bisa kita pakai untuk mendekatkan diri sama Tuhan. Kesaksian, renungan pagi. Saya membuatnya dengan iseng ya. Pagi hari saya sama Cece di satu hotel. Kita menikmati udara pagi dan ada melihat binatang waktu itu di hotel di dekat Taman Safari. Kita membuat renungan singkat, satu ayat dengan penjabaran singkat. Dan itu disaksikan oleh, kita iseng upload ke status. Kemudian beberapa hari kemudian kita dihubungi. Loh, Pak Wijaya kok enggak bikin renungan pagi? Kok enggak khotbah pagi? Loh, ternyata ada yang nonton. Akhirnya saya mulai membuatnya tiap pagi. Dan itu sangat memberkati. Itu hasil dari pandemi ini. Ide-ide kreatif. Dan sampai dengan hari ini sudah 1 tahun lebih. Itu karena kasih karunia Tuhan. Dan banyak diberkati dengan renungan yang sangat singkat. Kurang dari 1 menit. Kenapa? Karena supaya nggak banyak kehilangan pulsa. Dan waktunya nggak terbuang. Di tengah kesibukan. Even yang bukan dari kita, kalangan kita. Mereka juga terberkati. Itu yang bisa kita kerjakan. Next. Kita belajar lebih jauh. Ada satu tips bisnis, tips strategi bisnis yang saya mau bagikan. Dan sudah saya lakukan bertahun-tahun. Galatia 6 ayat ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik sama dengan apa? Berbagi kebaikan. Mungkin saat ini tidak langsung mendatangkan profit atau keuntungan. Nggak dapat bayaran. Tabur terus. Ada masanya, ada saatnya kita akan menuai. Seorang anak kecil dan ayahnya sedang berjalan di pegunungan. Tiba-tiba anak itu tergelincir jatuh. Menjerit, dan dia menjerit, "Ayah!" gitu. Betapa kagetnya ketika ia mendengar ada suara di balik gunung. "Ayah!" gitu. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia berteriak lagi, "Hai, siapa kau?" Gitu. Ia mendengar lagi dari suara di balik gunung, "Hai, siapa kau?" Ia merasa dipermainkan. Loh, siapa ini di balik gunung? Dan dengan marah dia berteriak, "Kau pengecut!" Sekali lagi dari balik gunung itu dikatakan, "Kau pengecut!" Dibalas begitu. Lalu si anak itu menatap ke ayahnya dan bertanya, "Ayah, sebenarnya apa yang terjadi?" Ayahnya tersenyum dan berkata, "Anakku, mari perhatikan ini." Kemudian sang ayah berteriak sekuat tenaga, "Aku mengagumimu." Di balik gunung mengatakan, "Aku mengagumimu." Sekali lagi ayahnya berteriak, "Kau adalah sang juara." Di balik bukit juga mengatakan, "Kau adalah sang juara." Begitu. Anak ini merasa heran-heran, tapi juga belum tahu dan belum paham. Kemudian ayah menjelaskan, "Nak, orang-orang menyebutnya itu gema. Jadi suara yang kita keluarkan dipantulkan oleh gunung di sekitar kita. Ini gambaran apa? Demikian kehidupan setiap orang, seperti gema. Gema itu ia akan mengembalikan padamu apa saja yang kau lakukan dan katakan. Bila kita ingin mendapatkan lebih banyak cinta kasih dari dunia ini, maka berikanlah cinta kasih dari hatimu kepada dunia. Bila kita ingin mendapatkan kebaikan dari orang lain, maka berikanlah kebaikan itu dari dirimu untuk orang lain. Nah, hidup akan memberikan apa yang telah kamu berikan. Kalau kita memberikan kebaikan dan kasih sayang, maka kita akan menerima balasannya. Ini dari ayat tadi, jangan jemu berbuat baik. Bertahun-tahun saya bekerja di perusahaan yang saya tekuni. Saya dari sales, supervisor, branch manager, sampai manager area. Saya bekerja di perusahaan asing
antara asing dan Indonesia, Jerman dan Indonesia, tapi yang dari bos saya orang Indonesia ini punya basic firman Tuhan yang kuat, dan dia pakai ayat Galatia tadi, Galatia 6 ayat 9 tadi, untuk menjalankan strategi bisnisnya. Suruh kita menabur, berbuat baik. Sales-sales suruh berbuat baik pada toko-toko. Akhirnya toko-toko mengorder. Ketika toko mengorder, tidak dibiarkan aja. Tapi salesnya harus membantu menjual, memasarkan kembali, dan keuntungannya harus kembali kepada toko itu. Dan terus itu berjalan sampai dengan detik ini. Luar biasa, firman Tuhan bisa menjadi strategi bisnis. Dan itu diterapkan bertahun-tahun. Dan sampai detik ini perusahaan itu menjadi perusahaan yang cukup besar. Nah, ada seorang miskin. Seorang keluarga miskin yang sedang membuat gula merah, yang kita sebut gula Jawa ya. Sang ibu membungkus 1 kilo per 1 kilo. Dijualnya ke toko Pak Budi di pasar. Toko itu cukup besar, dia menjual banyak hal. Nah, si miskin ini menjual gula merah kepada Pak Budi. Hasil penjualan dari gula merah itu dibelikannya kembali kepada Pak Budi untuk ditukar dengan beras, dengan gula, dengan minyak. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari. Dan itu berlanjut sekian waktu. Suatu ketika datang seorang pelanggan ke toko Pak Budi. Marah-marah, komplain. Pak Budi, kamu jual gula ini tidak benar. Kok kurang dari 1 kilo? Kaget Pak Budi. Akhirnya ditimbang sama Pak Budi, benar, kurang dari 1 kilo. Akhirnya Pak Budi marah, kurang ajar si miskin. Sudah miskin masih mau jadi penipu. Maka dengan marah dia memberikan penjelasan pada si pelanggan yang komplain itu. Akhirnya pelanggan itu mau mengerti. Akhirnya tidak selesai sampai di situ, maka si Budi itu, pemilik toko ini berusaha mencari rumah si miskin. Dan dia mencari dan akhirnya ketemu di gang sempit yang kumuh. Kalau di Surabaya ngomongnya sempitan, dicepitan gitu ya. Akhirnya sampai ketemu, muarah Pak Budi. Gedor-gedor pintu kepada si miskin. Dia ngomong, kamu itu sudah miskin, masih mau curang lagi. Bagaimana kamu itu hidup? Kamu sudah miskin, warung dikata-katanya apapun. Si miskin diam aja. Dan si miskin menjelaskan, Pak, kami ini keluarga yang sangat miskin. Kami nggak mampu beli timbangan. Kami hanya punya sebatang kayu. Kita tumpangkan di batu untuk sebagai timbangan. Yang jadi ukuran adalah ketika saya menjual gula merah itu kepada Bapak dan saya menukarkan dengan 1 kilogram beras yang Bapak berikan kepada kami. Dan beras 1 kilo yang dari Pak Budi ini, kami jadikan ukuran gula Jawa kami. Menjadi timbangan. Kita taruh di sebelah kiri dan gula Jawa kami di sebelah kanan. Kalau itu sama berarti itu ukuran 1 kilo kita. Kami hanya mengandalkan ukuran dari toko Pak Budi. Kaget Pak Budi. Akhirnya Pak Budi hanya diam aja. Dia langsung sadar bahwa itu merupakan kesalahan, kecurangan dia. Ketika dia menjual beras itu tidak 1 kilo, kurang dari 1 kilo, dipakai ukuran pada si miskin untuk menimbang gula Jawa itu dan dijual kembali kepada Pak Budi. Ini menggambarkan apa? Apa yang ingin kita lakukan, orang lain lakukan. Lakukanlah seperti yang kita mau lakukan untuk orang lain. Cerita ini menggambarkan bagaimana kita berbuat akan kembali kepada kita. Si Pak Budi merasa dirugikan oleh si miskin yang jual gula Jawa kurang dari 1 kilo. Tapi padahal dia sendiri menjual kurang dari 1 kilo berasnya. 1 kilo berasnya. Nah, apa yang kita perbuat itu akan datang pada diri kita. Apa yang kita tabur. Ketika kita tidak berjumur-jumur berbuat baik, ya dunia tidak akan jumur-jumur berbuat pada kita. Kita harus tetap bisa jujur dan konsisten. Berikutnya, setelah kita melakukan semua dengan firman Tuhan, kita harus apa? Kita harus bangga dengan hasil kita. Galatia 6 ayat yang keempat sampai yang kelima.
Baiklah tiap-tiap orang menguji atau menilai pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Sudahkah kita bangga dengan hasil kita? Bagaimana kita menilai hasil kerja kita? Lihat pekerjaan kita sendiri, harus bangga dengan apa yang telah kita hasilkan, apa yang kita kerjakan. Gak usah melihat orang lain, gak usah iri. Nanti akhirnya saudara akan terpuruk, akan sedih sendiri. Karena kita semua anak-anak Tuhan, ini dipimpin oleh Tuhan sendiri. Setiap orang ada porsinya dan punya tanggungan masing-masing. Ketika kita iri dan terus melihat orang lain, kita akan semakin terpuruk. Akan menjadi tekanan ketika kita tidak bangga akan hasil usaha kita. Amsal 24 ayat yang 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. New Living Translation mengatakan, if you fail under pressure, your strength is too small. Jangan sampai kita fail, sampai kita gagal di bawah tekanan. Maka kekuatan kita akan kecil dan lemah. Lihat, bangga akan diri kita. Jangan kita sampai tawar hati. Jangan sampai tekanan membuat kita lemah ketika kita hanya melihat keadaan orang lain. Bermegahlah dan banggalah akan hasil karya kita. Hasil karya kita sendiri. Maka akan timbul rasa percaya diri. Kita akan bisa berjalan tegak untuk tetap kuat menghadapi tantangan kehidupan. Beberapa hari yang lalu, saya sedih mendengar di satu jembatan Suramadu, ada sepeda motor yang diparkir dan orangnya nggak ada. Ternyata di situ ada surat wasiat. Dia loncat dari jembatan itu, meninggalkan 4 orang anak dan seorang istri. Dia tidak bangga dengan pencapaian. Dia punya 4 anak loh. Dia punya keluarga. Dia tidak bangga dengan pencapaian hasil hidupnya. Dia nggak tahan terhadap tekanan. Mungkin dengan hanya membandingkan dengan orang lain kok bisa sukses. Dengan lingkungan, kok lingkungan ini kok baik, ternyata saya kok terpuruk. Dia loncat. Dia loncat dan bunuh diri. Menutup. Tuhan mempunyai rancangan yang baik. Rancangan damai sejahtera. Memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Tetap percaya dan yakin segala kebutuhan kita. Dan kondisi keuangan kita, Tuhan akan mencukupkan ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah firman dan pewahyuan dari Tuhan sore hari ini membuka hati dan pikiran kita untuk lebih mengerti dan untuk menjalani hari-hari kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, anak-anak-Mu sudah belajar. Kami sudah belajar tentang kebenaran akan firman Tuhan. Kita nggak boleh lemah. Kita harus bangga. Kita nggak jemu-jemu berbuat baik. Tuhan, biarlah hikmat pewahyuan dari Engkau Tuhan menjadi rema buat kehidupan kami. Tuhan berkati jemaat IDM, Tuhan berkati siapapun yang sudah hadir di sore hari ini. Tuhan berkati satu persatu, biarlah kami dikuatkan, kami disegarkan melalui firman Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, berbicara terus dalam tiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur, saya percaya katakan, amin. Sampai ketemu di ibadah kita berikutnya. Semangat, semangat, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau mempersatukan hati kita mau berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau penyertaan-Mu boleh menyertai kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, terlebih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu menguatkan kami, biarlah firman-Mu sebagai pelita dalam kaki kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami berpisah Tuhan, kami mau mengadakan tangan kami Tuhan. Berkat Allah Bapa di dalam kerajaan surga, cinta kasih di dalam Kristus Yesus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus akan menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya katakan
Amin. Kita akan ketemu lagi pada sesi yang berikutnya. Tuhan Yesus menyertai. Amin. Dalam kondisi yang kami alami saat ini Tuhan, kami mau belajar percaya bahwa Engkau yang menjadi sumber pengharapan kami, sumber pertolongan kami Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalan